datang. Layak dibilang, bangga dibilang. Luar biasa, satu-satunya pensiunan PNS maju dari menjadi calon kepala desa. Menjadi calon kepala desa. Hebat, bangga. Baru saja selesai PNS, Bapak tidak takut dikatakan oleh masyarakat ini Bapak ingin mencari kekayaan lewat kepala desa gitu? Kalau saya cari bukan pengabdian, tapi cari kekayaan. Ya. Cari kekayaan yang lebih hebat di bisnis. Tapi berdasarkan kemampuan dan pandangan saya, Ya. masih memerlukan saya Ya. untuk membangun. Ya. Membangun desa. Akhirnya saya masuk menjadi calon kepala Masuk desa. menjadi Ada 3 bidang. Mana bidang pertanian? Ya. Ada jagung. Jagung, Ada kedelai, kacang kedelai, ya, ada ya. kacang hijau, ada juga. wijen lagi yang harganya Wijen. jauh lebih mahal sekarang, Ya. mudah dikerjakan oleh Ya, masyarakat. ya. Itu yang dikembangkan. Kelangkaan pupuk, Pak. Bagaimana Bapak ketika jadi kepala desa nanti, Bapak melihat permasalahan ini seperti apa? Saya mau membuat satu izin secara badan hukum, izin pupuk Izin di desa. pupuk. Tapi Di desa. jangan heran nanti saya Ya, nggak mau berbicara buatkan izin pupuk. Bukan sekedar ini prosesnya lalu ini proses meminta. Majunya Bapak Suryadian ini bukan malah mengkampanyekan dirinya sendiri gitu, tapi justru mengkampanyekan salah satu calon yang ikut di calon kepala desa tahun 2023 ini. Ya kan gitu ya kan? Iya, iya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat malam teman-teman, selamat datang di podcast Ranggeo. Dari seluruh rangkaian perbincangan kita, malam hari ini kita akan berbincang-bincang dengan salah satu tokoh pendidikan yang dimana beliau ini sudah mengabdi untuk generasi bangsa selama puluhan tahun. Dan juga beliau juga sudah ditetapkan sebagai calon kepala desa di tahun 2023. Dan malam hari ini kita bersama Bapak Suryadin. Ya, SE ya Pak ya? Ya. Oh ya. Gimana kabar Pak? Oh, baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat Pak ya? Sehat. Kayaknya lagi kurang sehat ya aku Bapak. Iya, dilihat aja. Iya. Tetapi sehat. Iya, tapi memang Hanya dilihat. semangat tetap ya segar ya. Walaupun dalam keadaan tidak sehat, tapi memang demi hadir untuk permintaan masyarakat Pak Ansar ya. Alhamdulillah. Pak Suryadin, jujur kalau Mada sendiri itu mengenal Bapak itu baik dari karena keluarga juga mengenal sosok Bapak ini sebagai seorang pedagang Pak, pedagang kacang hijau ya Pak ya. Masih aktif bisnisnya sampai hari ini Pak Suryadin? Masih. Ya, masih ya? Masih. Alhamdulillah. Apa dengan bisnis ini Bapak tidak mengganggu ya waktu bisnis ketika Bapak jadi kepala desa nanti, apa tidak mengganggu waktu untuk menjadi kepala desa dengan menjalankan bisnis Bapak pada malam hari ini? Bisa dijelaskan Pak? Iya. Ya. Sebelum masuk pada inti jawaban, saya uraikan oleh gambarannya. Saya PNS guru berstatus PNS di SMA Negeri 1 Dompu. Iya. Selama saya mengajar di SMA Negeri 1 Dompu, tidak pernah lepas dari bisnis. Antara tugas saya tidak pernah meninggalkan tugas, cuma memanage waktu.
manage waktu, Pak. Waktu Bisa aja. mengatur waktu antara Mengatur, bisnis dengan kewajiban Bapak sebagai Kewajiban seorang guru, Pak ya. tugas. Iya, siap. Oh iya iya. Yakin kalau jadi kepala desa ini yakin tidak akan mengganggu dengan kegiatan bisnis. Bahkan kegiatan bisnis pikiran saya sebagai sarjana ekonomi masuk di calon kepala desa dan jadi kepala desa insya Allah dipilih. Itu membuka lapangan kerja. Saya tadi kan 4-5 orang yang kerja dapat duit. Oh, yang ikut bekerja sama Bapak ya? Ikut bekerja hebat. Saya Oh bilang, iya ya. ini lapangan Di kerja. bisnis kacang hijau ini, Pak ya? Kacang kedelai. Iya iya. Siap. Gini Pak, Bapak kan sudah pensiun sekarang, Pak ya? Sudah. Ya. Kan baru-baru ini kan Bapak kan pensiun. Iya. Di mana Bapak itu kan selama puluhan tahun itu kan dibiayai oleh negara. Itu dengan gaji PNS-nya Bapak kan? Iya. Nah, tapi sekarang Bapak memutuskan untuk mau calon kepala desa gitu. Bapak tidak takut bahwa dengan pencalonan Bapak ini sebagai kepala desa baru saja selesai PNS, Bapak tidak takut dikatakan oleh masyarakat ini Bapak ingin mencari kekayaan lewat calon lewat kepala desa gitu, jabatan kepala desa, Pak? Iya. Ya. Tidak. Ya. Sebenarnya kalau saya cari bukan pengabdian, tapi cari kekayaan. Ya. Cari kekayaan yang lebih hebat di bisnis. Tapi berdasarkan kemampuan dan pandangan saya masih memerlukan saya untuk membangun desa. Akhirnya saya masuk menjadi calon kepala desa. Iya. Itu kalau persoalan kekayaan. Iya iya. Siap ya. Iya. Iya, Pak. Iya. Begini, Pak. Yang namanya juga masyarakat kan tentu kita juga tidak mampu untuk menghindari kan yang namanya asumsi-asumsi masyarakat ini selalu selalu liar begitu, Pak. Termasuk dalam hal ini, Pak. Ini juga sering juga Mada dapatkan di tengah-tengah masyarakat bahwa banyak maaf ini, Pak, bahwa seorang pedagang itu kan selalu dikaitkan dengan yang namanya kecurangan di dalam timbangan, maksudnya apa ya? Ya, maksudnya ini secara umum gitu, secara umum bukan ditujukan kepada Bapak, tapi secara umum begitu gitu. Artinya masyarakat menilai bahwa ini menunjukkan bahwa seorang pedagang memang tidak bisa diberikan satu jabatan gitu, karena berpotensi untuk melakukan kecurangan. Mungkin Bapak bisa menjelaskan dan bisa meyakinkan kepada masyarakat bahwa Bapak ini tidak seperti yang disangkakan oleh masyarakat. Ya, stabil, Pak. Saya sampai hari ini lebih kurang 30 tahun dalam proses berdagang saya. Sampai hari ini. Iya. Yang dianggap itu saya liar, saya enggak nimbang sendiri. Suruh nimbang dia sendiri. Nimbang di lokasi. Saya terima bukunya di rumah saya. Nggak pernah saya masuk lokasi. Cuma saya nunjuk di sana ambil. Di sana ambil. Saya tugaskan petani untuk menimbang. Itu buat saya. Iya. Selama saya dagang. Akhirnya Bapak nggak berdagang. pernah apapun nama saya di masyarakat. Tentang timbangan gitu. Tentang liar juga sih. Masyarakat kan kadang-kadang menilai begitu, bahasa aneh-aneh. Kadang banyak maaf Ibu ya. Kadang nawara menggahike yang ngatain bahwa apa di Daci itu ada permainan, ada itu kan. Jadi ya aneh-aneh seperti inilah yang diasumsi oleh masyarakat gitu. Iya. Begini Pak, Bapak sekarang kan sudah ditetapkan sebagai calon kepala desa ini dengan nomor urut 1 Pak ya. Nah sebenarnya Bapak sudah di calon kepala desa ini, sebenarnya apa sih potensi desa kita ini sampai Bapak itu bisa berani maju sebagai calon kepala desa itu? Iya. Jawabnya. Potensi desa kita gitu untuk bisa dikelola supaya agar ada 3 bidang di sini.
Iya. ada bidang pertanian, ada bidang peternakan, Bidang peternakan, ada bidang sosial kemasyarakatan. bidang yang sosial kemasyarakatan. ada 3 bidang. Mana bidang pertanian? Iya. Ada jagung, Jagung, ada kacang kedelai, ya, ada ya. kacang ijo, Kacang ijo ada juga. wijen lagi yang harganya Wijen. jauh lebih mahal sekarang, Iya. mudah dikerjakan oleh Iya, masyarakat. iya. Kemudian yang kedua itu Peternakan. peternakan. Boleh kok ada sapi, ada kambing, ada bebek, ada ayam. Itu yang dikembangkan. Sekarang belum, ya. Yang ketiga sosial kemasyarakatan. Kita kembali Iya, ke dasar kita, bagaimana cara kerja dulu. iya. Kembali ke gotong royong yang hebat. Gotong royong. Kita pulangkan Iya, cara kita sekarang. iya. Mari kita gotong royong. Kalau gotong royong, insya Allah kemajuan bersama akan dapat diraih. Iya. Inilah potensi. Ya. Mada sangat tertarik di poin yang pertama, Pak. Di poin yang pertama itu dari sisi pertaniannya gitu. Ya, di mana sekarang ini kan salah satu permasalahan petani itu kan adalah permasalahan kelangkaan pupuk, Pak. Bagaimana Bapak ketika jadi kepala desa nanti, Bapak melihat permasalahan ini seperti apa? Iya. Untuk solusi bagi masyarakat. Oke, solusi. Ya. Hajatan saya, Iya. tapi ini sekedar diketahui. Hajatan saya beberapa kali, beberapa orang termasuk Dorobara, saya mengeluarkan izin. Saya mau membuat satu izin secara badan hukum, izin pupuk Izin di desa. pupuk di Tapi desa. jangan heran nanti saya Ya, nggak mau berbicara buatkan izin pupuk. Bukan sekedar ini prosesnya lalu ini proses meminta. Iya. Saya mengeluarkan izin pupuk. Izin Mas. pupuknya atas nama pemerintah atau atas nama pribadi? atas nama kalau mau Iya, hukum, berbadan hukum ke koperasi. koperasi gitu. Masuk ruangnya. Iya, iya. Di situ ndak bisa pribadi lagi sekarang karena banyak pupuk. Artinya atas nama pemerintah gitu ya, Dan Pak ya? atas nama masyarakat koperasi. Atas nama Koperasi masyarakat koperasi gitu ya. Koperasi masyarakat. Iya, iya. Ya. Dan ini juga nanti akan memastikan bahwa harga pupuk itu sesuai dengan harga subsidi, Bapak ya. Ketika Bapak jadi kepala desa nanti ya. Insya Allah, insya Allah. Oke. Pak, saya mau masuk ke masalah pencalonan Bapak sebagai kepala desa. Nah, isu ataupun ya masyarakat yang di tengah-tengah masyarakat ini bahwasanya majunya Bapak sebagai calon kepala desa ini mendapat keraguan dari seluruh keluarga. Artinya keraguan artinya tidak ada setuju dari keluarga. Mungkin Bapak bisa menjelaskan kepada masyarakat bahwa ini memang betul atau memang tidak seperti itu, Pak. Saya katakan awal tidak betul. Kenapa tidak betul? Saya selalu dibanggakan masyarakat, dibanggakan keluarga. Kenapa dibanggakan keluarga? Ini baru pensiun. Orang yang sudah makan garam dalam berbuat membangun. Iya. Membangun. Iya. Ya, anak bangsa saya cerdaskan. Membangun. Berarti keluarga saya bangga hari ini. Dan layak menjadi kepala desa berdasarkan ukurannya. Ya. Kalau saya hari ini tidak punya dasar. Barangkali keluarga saya tidak bangga dan dibilang tidak layak. Tapi hari ini keluarga saya sampai datang-datang ibu-ibu. Layak dibilang. Bangga dibilang. Luar biasa, satu-satunya pensiunan PNS maju dari menjadi calon kepala desa. Menjadi calon kepala desa. Hebat. Bangga keluarga. Masya Allah, dukungan keluarganya luar biasa. Luar biasa. Kemarin ibu dan anak-anaknya waktu di pengundian apa? Deklarasi apa kemarin, Pak? Pengundian nomor. Pendaftaran sama pengundian nomor. Apakah Ana dan istri juga ikut hadir di situ, Pak? Iya, betul. Hadir juga, Pak ya. Ya. Artinya ada keluarga yang memberikan support ya. Iya. Iya. Begini Pak Suryadin. Jadi tidak hanya sekedar itu juga, tapi memang masyarakat menilai bahwa memang
pencalonan Bapak Suryadin ini, beliau ini bukan karena tujuannya untuk menjadi seorang kepala desa gitu, tapi memang majunya Bapak Suryadin ini bukan malah mengkampanyekan dirinya sendiri gitu, tapi justru mengkampanyekan salah satu calon yang ikut di calon kepala desa tahun 2023 ini. Ya, mungkin Bapak bisa menjelaskan terkait masalah ini ya. Ya, apa Iya. memang Di kontestasi politik semacam ini, irama suara di permukaan ada saja. Iya, Tabah masyarakat ya. persoalan. Ya. Ya. Masa orang Iya. yang nomor 1 nomor urutannya Iya, meninggalkan waktu, Iya. kepentingan, Iya. kegiatan sendiri, iya. lalu menyempanyekan orang lain. Saya ndak heran, tapi sadari Iya, itulah kontestasi politik. Iya. Ya, Iya, betul. enak. Iya, Itu. tapi iya memang iya namanya juga begitu. Iya, betul. Iya, namanya juga masyarakat nih. Ya, betul. Ya. Iya. Masalah begini, Pak. Kita kemarin kan pernah diceritakan salah satu masyarakat juga ya, masalah waktu Bapak mendeklarasikan maju sebagai calon kepala desa gitu. Bahwa masyarakat saat itu mencoba menanyakan tentang visi misi Bapak gitu. Jadi Bapak menjawabnya visi misi itu tidak bisa disebutkan di depan umum. Bagaimana Bapak bisa menjelaskan ini? Satu Iya. aja ya. Saya satu karena pondasinya optimalisasi Iya. fungsi dan peranan aparatur Iya. desa. Aparatur desa difungsikan dengan Iya. sebenarnya peranan. Iya. Itulah dasar untuk membangun. Iya. Saya bilang hanya satu dasar membangun. Iya. Kalau sudah bisa bekerja semua lini, semua penjabat yang ada, insya Allah desanya akan meraih kemajuan. Ya, itu langsung dijawab oleh Bapak ya. Iya. Waktu deklarasi itu ya. Memang ada masyarakat yang menanyakan tentang visi misi saat itu, Pak ya. Bu, di waktu Bapak deklarasi maksudnya? Deklarasi betul. Kemarin. Tidak ditanyakan saya. Oh, tidak ditanyakan, Pak ya. Jangan. Oke. Oh, begitu, Pak ya. Oh ya. Apa visi misi Bapak sudah dikeluarkan sampai hari ini, Pak? Visi misi Bapak. Kan yang lain kan sudah keluar semua visi misi, Pak. Dari nomor 2, 3, Iya. 4 sudah ada visi misinya. Mungkin ada satu saja visi misi dari Bapak yang ketika Bapak terpilih menjadi kepala desa nanti yang diprioritaskan, visi misi Bapak ini yang akan diprioritaskan oleh Bapak itu apa gitu? Saya visi bilang prioritasnya adalah optimalisasi peranan dan fungsi aparat. fungsi aparatur. Karena ini proses dasar untuk membangun. Nggak ada yang lain bangun kalau desa, saya bilang. Iya. Biar banyak penghasilan nggak jalan kalau nggak baik aparatur. Semua nggak jalan. Ada uang nggak jalan. Ada anggaran nggak jalan. Iya. Akhirnya diperbaiki itu. Emangnya Difungsikan semuanya. Bapak melihat ada masalah apa di pemerintahan gitu? Memang Iya. yang harus dioptimalkan, ada masalah betul. apa sebenarnya Bapak melihat itu? Begini, Iya. fungsi dari RT sekarang saya buat nih. Iya. Saya buat ada surat pengantar jika Iya. ada hal-hal tertentu. Ditujukan kepada kepala dusun, jangan menuju desa langsung. Nanti kepala dusunnya tidak sanggup, Iya. baru ada surat pengantar di desa. Surat pengantar dari desa. terus. Itu Iya. proses cara kerjanya. Artinya kepala dusun tidak harus ke desa maksudnya, Pak ya? Ke desa, Iya. ke desa juga, tapi menangani pekerjaan, Iya. menangani masalah, jangan Oh, langsung iya. ke desa. Jangan Dia langsung yang ke desa, menangani ya. masalahnya. Tapi diberikan sepenuhnya Iya. kepada kepala dusun itu, Pak ya? Fungsi masing-masing. Oh iya iya iya. Itu. Kepala dusun tidak bisa menangani, baru ditangani. Nah, Lanjut lagi. Ya, sistem. Iya, sistemnya ya. Susunannya, Dek. Iya. Oke, siap. Begini, Pak. Di sana kan ini kan SK kepala dusun itu kan selama 60 tahun gitu ya.
Jadi misalnya tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Bapak dalam bekerja sebagai pemerintahan, itu apa yang harus Bapak lakukan ketika tidak bisa bekerja sama gitu? Iya. Ada yang namanya panggilan kita. Panggilan dulu. Iya. Panggil dulu Secara begini. aturan dulu. Iya. Kemudian apa? Setelah panggil, berikan bahwa ada waktunya, jeda waktunya sekian melaksanakan tugas. Sampai dengan batas waktunya, katakanlah 30 hari diberi batas 3 kali panggilan. Tidak mau juga, apa boleh buat, angkat tangan. Apa hanya di kepala dusun saja yang menjadi sorotan Bapak? Di jabatan? Semua aparat begitu. Semua aparat, bukan kepala dusun aja yang punya wewenang ini kepala dusun. Bukan, semua aparat kan namanya pegawai. Iya. Memang harus dioptimalkan Pak Hasan. Harus luar biasa ya. Dari sekian banyak yang visi misinya yang mensoroti masalah pemerintahannya itu baru nomor 1 ya. Karena memang dari yang lainnya itu hanya di bidang pembangunan saja yang saya dengar ya. Tapi baru kali ini saya dengar berbeda sekali dengan calon-calon yang lain. Mungkin itu saja mungkin dari kami Pak. Pertanyaannya untuk menutup acara ini mungkin ada closing statement mungkin dari Bapak. Ya silakan Pak. Ya. Ini terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Saya tidak bisa mengungkapkan sebanyak-banyaknya. Sebenarnya masih banyak yang perlu saya ungkapkan, tapi waktulah yang membatasi kita. Maka apapun kesalahan, apapun ungkapan saya yang kurang berkenan, saya pada kesempatan ini menyampaikan permohonan maaf. Demikianlah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Suryadin, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena memang Bapak sudah sempatkan waktunya untuk bisa hadir di sini. Walaupun Bapak dalam keadaan tidak sehat, tapi memang demi datang karena permintaan masyarakat ya, undangan masyarakat. Akhirnya Bapak datang dalam keadaan sakit. Terima kasih Ibu keluarganya juga ya. Mungkin kita akhiri dulu acara kita hari ini dengan sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa wa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, stop.